Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat database Tokoku menggunakan MySQL Workbench. Database ini terdiri dari 6 tabel, yaitu ada tabel barang, member, karyawan, supplier, penjualan, dan pembelian. Semua tabel berikut berhubungan melalui relasi Ferengi. Jadi kita langsung saja buka MySQL saya. Langsung saja kita langkah pertama, yaitu kita membuat database-nya terlebih dahulu ya, dengan cara mengetik create database Tokoku, karena database ini namanya Tokoku ya temanya. Kita langsung jalankan terlebih dahulu dengan cara ctrl enter. Selanjutnya kita harus menggunakan tabel Tokoku terlebih dahulu dengan cara mengetikkan use Tokoku. Kita jalankan lagi ctrl enter. Nah, kita sudah memakai database Tokoku. Kita langsung saja langkah selanjutnya, yaitu kita membuat tabel member. Tabel ini memiliki 3 field, yaitu ID member sebagai primary key, nama untuk menyimpan nama member, tanggal lahir untuk menyimpan tanggal lahir member. Jadi kita langsung saja membuat tabelnya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan gini. Nah, kita sudah selesai mengetik kodenya ya buat bikin tabel member, itu kita langsung jalankan saja ctrl enter. Nah, sudah. Selanjutnya kita itu harus memasukkan data-data membernya ini ke tabel member ini, karena gimana ya, mengetiknya terlalu banyak. Saya sebelumnya sudah mengetikkan kodenya terlebih dahulu sebelum bikin video ini, jadi biar bisa mempersingkat durasi videonya ini. Jadi saya sebelumnya sudah bikin kodenya, jadi kita tinggal salin saja. Nah, kurang lebih kayak gini untuk kodenya. Ini berarti ada 5 member: Joshua, Kelvin, Abdul, Yohanes, Gani. Nah, ID member ini masuknya ke kode yang ini ya, sebagai primary key. Kita langsung jalankan saja ctrl enter. Nah, kita sudah memasukkan nama-nama membernya ya. Selanjutnya kita cara melihat membernya dengan cara mengetikkan select bintang from member. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini dia untuk hasilnya member yang kita masukkan ke tabel member ya, yang ini. Jadi ini hasilnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita itu membuat tabel barang. Untuk tabel barang sama ya seperti ini, cuman kalau tabel barang ini terdiri dari ID barang sebagai primary key, nama barang, harga, stok, dan merek. Baru kita ketikkan kodenya terlebih dahulu. Oke, kita sudah selesai membuat tabel barangnya ya. Jadi kita langsung saja kita jalankan terlebih dahulu. Sudah kita jalankan. Jadi perintah dari tugas yang diberikan itu kita disuruh memasukkan jenis-jenis barangnya apa saja. Kayak yang atas ini kan tadi jenis member.
Nah ini yang tabel barang kita disuruh memasukkan, kalau nggak salah itu ada tas ya yang kayak gitu, kita masukkan ke tabel barang. Nah untuk kodenya saya juga sama, sudah saya salin, tinggal saya copy paste. Sebelumnya saya sudah bikin soalnya. Oh, ini barangnya kita lihat ada apa aja ini, yaitu ada kemeja, topi, tas, buku, sepatu. Ini untuk harga ya, ini untuk mereknya. Langsung saja kita jalankan terlebih dahulu. Sudah kita jalankan, langsung saja kita melihat hasilnya dengan cara kayak tadi, select bintang from barang. Kita jalankan lagi. Nah ini ya untuk hasilnya, untuk yang kemeja, topi, tas, buku, sepatu. Oke, kita selanjutnya membuat tabel karyawan. Untuk tabel karyawan itu terdiri dari ID karyawan, nama, username, sama password. Langsung saja kita bikin ya. Nah kita sudah selesai mengetikkan kode untuk membuat tabel karyawan. Langsung saja kita jalankan. Sama seperti tadi ya, kita disuruh memasukkan data-data karyawan ke tabel karyawan ini dengan cara yang kayak gini. Cuman kan saya sebelumnya sudah membuat kodenya, jadi tinggal salin saja. Nah sudah ya, ini untuk ID karyawan ya, ini yang depan, nama-namanya yaitu ini, yang Dela ini username ya, untuk yang terakhir ini adalah passwordnya. Kita langsung saja jalankan. Oke sudah, lalu kita melihat bintang from karyawan. Kita langsung jalankan ya. Nah ini dia untuk hasil dari nama-nama yang sudah kita inputkan ke tabel karyawan ini ya. Ini dia tabelnya. Oke sudah, selanjutnya kita itu membuat tabel supplier. Kita sama ya. Tabel supplier ini terdiri dari 3 field, yaitu ID supplier sebagai primary key, nama supplier, dan alamatnya. Langsung saja kita buat. Baik, kita sudah selesai membuat tabelnya ya, langsung kita jalankan saja. Oh, salah. Belum saya kasih kurung ternyata. Oke, sudah bisa. Lalu kita sama ya, kita harus memasukkan kode-kode ini. Kan saya sudah ngetik, jadi tinggal salin saja supplier. Langsung kita jalankan saja. Kita sudah selesai menjalankan kedua ini ya. Kita sudah memasukkan data supplier juga ke tabelnya. Kita langsung saja melihat hasilnya. Ini dia ya untuk hasilnya, yaitu ID supplier, nama supplier, dan alamatnya. Jadi kita sudah selesai membuat tabel supplier ya. Langsung saja kita lanjut lagi membuat tabel, yaitu penjualan. Ini penjualan ada banyak ini. Kita langsung saja lanjut ke bikin tabel penjualan. Tabel penjualan ada banyak fieldnya, yaitu nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan.
atau tebalnya, kita langsung buat saja. Baik, kita sudah selesai membuat tabel tabel penjualan. Foreign-key digunakan untuk menghubungkan data antar tabel sehingga database menjadi terintegrasi ini ya, yang 3 ini ya. Kita langsung saja jalankan Ctrl Enter. Waduh, ada yang salah ketik ini. Oh iya, maaf tadi ada kesalahan ya saat membuat tabel penjualan ini, karena nggak tahu SQL nya saya error, jadi saya relogin kembali. Nah, jadi ini untuk tabel penjualannya ya, ini dia. Kita sudah bikin yang atas tadi. Oh sudah ya, sudah memakai sudah. Ini kita jalankan terlebih dahulu. Kita lihat apa sudah masuk. Jadi ini karena belum ada datanya, belum saya masukin karena tadi error. Jadi kita akan masukin datanya terlebih. Ini ya, untuk data penjualan ya. Baik, ini dia untuk data-data di penjualan ini ya. Kita langsung saja menjalankan. Sudah kita jalankan. Nah, ini ya untuk hasilnya ya. Baik, ini sudah berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat tabel terakhir yaitu tabel pembelian. Kita langsung saja buat tabel pembeliannya. Oke, kita sudah selesai mengetik tabel pembelian ya. Kita jalankan, semoga saja bisa. Kita sudah menjalankan kode untuk membuat tabel pembelian ini. Selanjutnya yaitu kita memasukkan data-data pembelian ke tabel pembelian. Kita sudah membuat kodenya sebelumnya ya. Kita langsung saja salin. Soalnya tuh ngetiknya panjang, yang penting kita sudah tahu ya cara membuatnya. Ini ya, kita langsung jalankan saja. Oke, kita sudah memasukkan datanya, baru kita lihat datanya from pembeli. Nah, ini dia ya untuk tabel pembeliannya ya. Faktur, ada faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, ada itu ya. Jadi ini untuk hasilnya. Selanjutnya kita itu melihat relasi tabel dari semua ini ya.
Untuk caranya yaitu kita klik query, yang mana sih, klik yang database ini ya, kita ke reverse engineer, kita pilih database Tokoku. Nice. Nah, jadi totalnya yaitu ada 6 tabel ya. Baik, ini untuk gambar diagram relasinya ya, relasi tabel dalam database Tokoku. Jadi ini kita sudah selesai membuat ini ya, database ini Tokoku. Kita sudah selesai ya. Mari kita tutup video ini ya. Demikian tutorial pembuatan database Tokoku menggunakan MySQL Workbench ini. Dari praktikum ini saya mempelajari cara membuat database, membuat tabel, menentukan primary key, membuat foreign key, memasukkan data, serta membangun relasi antar tabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.